Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini menghadirkan narasumber spesial yang akan nanti berlaga pada Pilkada Kota Medan. Beliau adalah Profesor Dr. Rida. Allah, jangan gituin. Sorry. Mesti dihafal gitu. Sorry dok, saya santai aja lagi. Kita cut ulang ya. Loh, kok di-cut? Seleo. Ini kalau ketemu profesor jadi gini dia. Oke. Sip. Tolong ya. Oke bang, Yuk. kita mulai 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas, bertemu kembali dengan saya Yin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah kita hari ini menghadirkan tamu spesial. Beliau adalah calon wali kota Medan yang nantinya akan berlaga dalam Pilwako Medan di 27 November mendatang. Beliau adalah Profesor Dr. Rida Dharmajaya SP BSK, spesialis bedah saraf konsultan. Prof Rida secara khusus datang ke studio 1 Tribun Medan untuk kemudian kita berbincang di acara spesial kita Jumpa Tengah. Tapi sebelum saya berbincang dengan Prof Rida, nanti saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini, termasuk informasi tentang pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara dan 33 kota dan kabupaten lainnya. Prof, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ini saya kalau jumpa sama profesor, dokter gitu. agak nervous saya, Dok. Ini saya mau panggil Prof lah sebenarnya ya. Siap. Karena paling tinggi tuh di akademik ya. Aduh. Prof, Ya. ini sudah mulai hangat menuju panas lah menjelang Pilwako ini. Ya. Kemarin Prof Rida kemudian sudah mendapatkan dukungan dari partai politik. Ya. Ada 8 kalau tidak salah, Ya, Prof ya. ya. Termasuk PDIP. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang kemudian Prof Rida kemudian sudah mendaftar Sudah. Ya. di KPU. Betul. Untuk hari ini kita menunggu nih Ya. penetapan pasangan calon sekaligus nomor urut mungkin nanti. Betul. Tapi yang menarik, Tribuners, Prof Rida ini secara keilmuan sudah paripurna lah ini ya. Masya Ya. Allah. Lalu secara pekerjaan juga sudah oke kali lah kata orang Medan. Oke kali lah. Macam betul lagi. Lalu Prof kok kemudian memutuskan untuk melompat? Kalau saya bilang melompat ini, melompat ke dunia politik. Sebenarnya Prof Rida itu sudah ada background politik kah sebelumnya atau memang kali ini tuh memang terpanggil untuk kemudian ke dunia politik? Ya, kalau latar belakang waktu di SMA, kuliah ya, kita ya tentu aktivis lah ya. Oke. Jadi, dari organisasi kemahasiswaan ya, kita punya organisasi yang kita ikutin. Nah, cuma memang pada saat itu, di saat saya kuliah di kampus, itu justru tidak masa-masa momen-momen yang krusial dengan kegiatan politik. Jadi kalau di 98 kan tentu ada peristiwa Ada politik pergolakan yang besar, lah di situ ya, dan iya. teman-teman aktivis merasakan betul ya. Betul. Prof. Kalau kita justru enggak. Jadi saya justru 98 itu udah lulus, sudah kerja di daerah gitu. Oke. Sebagai dokter. Jadi bahwa orang kita selama pendidikan dulu sebagai aktivis ya, tapi memang sebagai dokter kita akhirnya melihat profesi. Jadi kita bekerja di profesi kita. Nah, apakah dalam profesi kita aktif? Ya bisa dikatakan aktif juga karena aktifnya dalam lingkup profesi. Oke. Jadi sebagai ketua perhimpunan spesialis bedah saraf misalnya untuk Sumatera Utara. Nah, itu seperti itu gitu.
Lah terus kemudian kalau ngomongin pengabdian misalnya Ya, ya, lewat profesi Ya, dokter bedah saraf saja kan itu sudah perjalanan panjang, Dok. Tentu Betul. dari lulus kedokteran kan sudah Ya. dokter umum udah. betul. Ya. Lah, kok kemudian alasan apa sih yang kemudian membuat Prof sendiri kemudian memilih untuk yaudah deh jadi wali kota deh? Saya sejak awal tuh sangat mencintai profesi bedah saraf ya. Jadi saya dari awal tuh nggak pernah mikir pengen jadi dokter. Tapi ibu saya yang memang pengen banget saya jadi dokter. Nah, tapi bedah saraf itu memang mimpi saya gitu. Jadi betul-betul satu profesi yang sangat saya inginkan sejak awal. Sejak awal. Jadi saya tuh dalam kondisi yang sebenarnya nggak terlalu semangat masuk kedokteran karena ibu saya gitu ya. Dan ketika kita ujian dulu, ujiannya namanya UMPTN tuh. Oh, Ujian MPTN masuk, benar. uh, Berarti ujian seleksi umum itu ya, Dok ya? seleksi umum. Nah, waktu ujian itu, pas ujian, pulang ujiannya itu ibu saya tuh kasih tahu, Rida tahu tuh siapa yang ngawas tadi yang barusan keluar. Oh, yang itu dia juga ngawas di lokal Rida gitu. Mas, saya bilang gitu. Tahu itu siapa? Enggak. Itu dokter. Aduh, dokter lagi. Jadi Dan ibu saya- itu memang punya Ya. mimpi anaknya jadi dokter gitu Ya. kira-kira. Terus itu dokter dilanjutin tuh sama mama saya. Itu dokter spesialis bedah saraf. Dia buka kepala gitu. Dia buka tengkorak. Saya langsung mikir, boleh juga ya kayaknya. Saya tadinya nganggap tuh kayak dokter tuh agak gimana menolong orang itu kan perlu rasa kasih yang tinggi ya. Jadi mungkin perempuan lebih layak gitu kan. Lebih telaten gitu ya Lebih mungkin telaten ya. gitu ya. Tapi begitu dia buka tengkorak, saya langsung mikir, laki juga. Kayaknya nggak sembarangan buka tengkorak ini kan. Nah, jadi sejak saya ujian itu saya ketemu dengan tahu ada spesialisasi bedah saraf dan itu menjadi dream saya yang membuat segala sesuatu yang tadinya tidak nyaman, tidak saya sukai, tapi karena saya udah punya dreams, udah punya goal untuk tujuan saya setelah menjadi dokter, semua jadi bisa dijalani dengan baik. Lah ngambil spesialis bedah sarafnya itu di mana, Prof? Di Waktu UI. itu? Di UI ya? Di Jakarta, Oke. Universitas Indonesia. Untuk S1 kedokterannya? Di USU. Oh, di USU. Di USU. Oh, ini produk dalam negeri ini berarti profesor ini. Dan profesor itu kan hari ini guru besar ya di Guru besar, di di USU. Universitas Sumatera Utara. Ya, betul. Tentu tadi belum kejawab tuh, Dok. Iya. Apa yang kemudian ini kan sudah secara profesi, Iya, secara betul. pekerjaan ini impian semua orang. Ya, Dok, bisa saya bilang jadi dokter bedah saraf lagi. betul, betul. Yang spesialis yang rasanya kalau ngebedain saraf tuh kayaknya kecil-kecil gitu. Lah terus kok melompat ke dunia politik itu Ya. kenapa, Prof? Sebenarnya ada dari sisi pribadi juga ya, dan ada dari sisi orang banyak gitu ya. Saya ngelihat kalau kita melakukan tindakan operasi, kita angkat tumornya gitu ya, pasiennya sembuh, satu keluarga bahagia. Oke. Nah, dan ini tentunya setelah saya tamat bedah saraf tuh kita tuh pengen jadi the best di situ ya, top of the cream Ya. ya dari profesi kita. Dan saya berusaha untuk mencapai level itu. Nah, setelah kita menjadi salah satu top of the creamnya, kita tentu berpikir, apalagi ya? Step apa, next step ini apa nih? Apalagi? Kayaknya ini perlu. Bagaimana kalau kita mencetak bedah saraf yang baik, yang bagus, yang kompeten, lebih banyak. Satu Rida itu bagus, tapi kalau Ada punya 10 atau 100? ya kan tentu jauh lebih baik. Nah, akhirnya kita memperkuat pendidikan bedah saraf. Mulailah, dan kita mulai pegang waktu itu perhimpunan spesialis. Jadi kita mulai mencoba untuk menata penempatan dokter bedah saraf khususnya di Sumatera Utara. Karena waktu itu
dokter bedah saraf tuh nggak ada di Tarutung misalnya, di Mungkin tidak di semua kabupaten kota Iya. kita punya. Jadi sedangkan itu ada kasus-kasus emergency yang mereka tuh nggak punya cukup golden period gitu untuk mencapai tempat pelayanan. Ya. Sehingga kita mulai didik lebih banyak orang. Kita harapkan ini berkembang untuk mengisi tempat-tempat yang kosong. Maaf. Nah, oke, ketika udah kita mulai jalan, mulai oke. Nah, dan ternyata dalam perjalanannya itu karir saya juga berkembang dengan cepat ya. Maaf, saya menjadi profesor di usia yang relatif cukup muda ya waktu itu sebagai profesor bedah saraf. Usia berapa, Dok? 46 itu. 46 sudah. Ya waktu itu malah jadi profesor bedah saraf termuda di Indonesia pada saat itu. Tapi memang bukan itu sih kejarannya sebenarnya. Tapi memang karena apa yang udah kita kerjakan, pemerintah mengapresiasi itu terus mendapatkan tadi. Nah, terus kita mikir tuh, saya mikir lagi, apa lagi nih ya? Udahlah kita ngajar terus, kita kerja terus, jalan terus kan. Jadi Allah tuh kasih saya tuh baik banget tuh, ngasih saya segala sesuatunya itu selesai dalam waktu yang masih sangat produktif. Cepat, ya. Nah, jadi saya berpikir apa nih maksudnya? Nah, kenapa ya? Apalagi gitu. Nah, pada saat semuanya mulai settle, saya bangun bedah saraf Adam Malik bersama teman-teman. Nah, hari ini di Adam Malik itu saya bisa yakinkan 95% kasus bedah saraf di seluruh dunia tuh bisa dikerjakan di Adam Malik dengan BPJS. Oke. Nah, kita 5%-nya karena fasilitas yang belum memadai sehingga kita harus sewa dari tempat lain. Dan itu punya problem kalau memakai BPJS. Karena pasiennya harus membayar sendiri, biaya tambahan gitu, ya, Dok, ya. Dan kita nggak mau terlibat di hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi masuklah, selesai ini kan. Nah, saya mulai melihat saya nggak pengen saya menjadi halangan buat junior-junior saya untuk berkembang lebih jauh. Nah, mungkin saya udah saatnya untuk apa ya, tidak lagi menjadi kepala di situ. Udah saatnya ada generasi-generasi berikutnya. Prof mau kasih nih estafet ke teman-teman muda yang baru gitu. Iya, karena kalau kita tetap bertahan di situ kita udah dull sebenarnya. Jadi harus dan ada posisi itu nggak terganti mungkin ya untuk waktu yang lama kalau kita tetap bertahan di situ ya. Betul. Prof ya. Nah, karena tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian pada saat saya mau melakukan itu saya melihat bahwa itu tadi sayang sebenarnya kalau potensi-potensi ini ya udah kita selesai gitu kan. Artinya nah sampai ada beberapa hal memang saya ngelihat bahwa keluarnya cerita tentang masyarakat Kota Medan dan sebagainya. Kayaknya kita perlu berbuat lebih besar nih kalau satu pasien tertolong, satu keluarga senang. Tapi kalau di sini satu kota, tanda tangan, satu kota bisa menikmati mendapat itu kemaslahatannya gitu. Nah, waktu itu saya masih mikir benar nggak nih ya, benar nggak nih karena shiftnya terlalu jauh saya pikir kan. Kita coba mulai membuat sebuah gagasan waktu itu, sebuah gerakan yang kita lakukan, gerakan gadget sehat. Itu benar, dasar teorinya itu benar. Dan kita coba tawarkan ke masyarakat dan orang kan pasti ngeliat nih ketokohannya. Ini orang bisa diterima gagasannya benar apa enggak. Nah, ya alhamdulillah karena semua berjalan baik ya kita lanjut. Tapi kalau pada saat itu memang orang juga responnya juga nggak bagus, mungkin kita juga mikir-mikir untuk lanjutin gitu. Artinya bisa saya bilang bahwa Prof Rida ini pengen apa ya, pengabdian tadi nggak sekedar di rumah sakit melayani satu atau dua pasien, betul. Tapi jadi lebih ingin lebih luas gitu. Lebih luas lagi gitu. Ya. Nah ini kan
pasti ada pergolakan dong, Prof. Ya pasti. Pribadi. Mm-mm. Ini mohon maaf, orang tua masih ada, Alhamdulillah Prof. sehat. Orang tua, Ya, ya betul. istri, anak-anak. Ya, Istri misalnya kan itu kan mungkin kalau kita jenderal 4, istri dulu mah bintang 5 5. bintang 6. Lah tuh buat meyakinkan orang tua. Tadi kan mimpinya orang tua tuh jadi dokter, bedah saraf sudah tercapai, terus meyakinkan orang tua, meyakinkan istri, meyakinkan anak-anak tuh. Gimana pergolakan waktu itu, Prof? Ya awalnya semua nolak memang kan. Ngapain juga gitu ya. Nah, tapi saya bicara sama bapak saya sama ibu saya, mereka ya bebasin lah akhirnya. Kalau emang seperti itu silakan, tapi jaga diri benar-benar ya, karena ini bukan dunia yang sama gitu. Ya. Gitu. Kalau keluarga, kalau istri itu awalnya memang gimana, tapi akhirnya ya dia tahu saya kan, ya kita udah saling ngerti lah gitu. Terus dia tahu memang pasti nih pengen challenge baru atau apa gitu, ya udah akhirnya gini. Kalau anak-anak memang agak sulit karena memang mereka nggak pengen masuk ke spotlight kan, karena begitu kita masuk ke dunia ini Ya, semuanya tergambar kan, Prof. gitu. Ya. Betul lah. Artinya dari keluarga nih udah mendorong full nih. Ya, Ayo, main kita artinya- gitu ya, Prof. Artinya ya kalau keluarga tuh ada yang dorong full, ada juga yang bilang udahlah. Tapi nawaitunya kita udah Insya Allah. siap lah, Ya. Prof ya, dengan segala ya Ya, seni-seni di politik ini. ya. Prof Rida sudah siap lah di sana ya. Ya. Tribuners, kalau kita lihat kemarin saya sering lewat ke arah Kesawan, Ya. Prof mau masuk ke sana ada baliho gede, Medan butuh profesor. Wah, Katanya. mantap. Ada baliho gede, fotonya Prof Rida di situ. Seberapa perlu Medan seorang profesor sebenarnya? Ya, sebenarnya bukan sekedar profesor nih profesi. Apa bedanya sebenarnya? Maksudnya gini, profesor itu adalah cara berpikir. Jadi kita dididik tuh sebenarnya ya S1, S2, S3 itu kan kemampuan analisisnya yang diharapkan bisa semakin baik. Jadi kita melihat itu yang perlu gitu, salah satu yang diperlukan di kota kita. Jadi kalau kita ngelihat satu kasus, jangan hanya berhenti dan merespon dengan respon primitif. Saya sering sampaikan, dan ini kejadian yang kita lihat ya, kita turun ke masyarakat, kita lihat tuh ada anak-anak yang rambutnya pirang misalnya. Ada anak-anak rambutnya pirang, itu kan kurang gizi tuh artinya. Anak umur 3-4 tahun rambutnya pirang, kurang gizi. Ya, terus respon primitif kita kan, udah kasih makan deh, substitusi makanan. Ya. Nah, tapi kalau kita telaah lebih jauh, dapat informasi yang lebih dalam, ternyata abangnya itu putus sekolah. Nah, kakaknya terjebak prostitusi, ibunya juga, bapaknya mabok-mabokan, ngelem dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Bukan sekadar tadi ada anak yang rambutnya pirang karena kurang gizi, tapi begitu kita tarik Ya. ada masalah sosial yang lebih besar Ya. rupanya. Nah, justru pemberdayaan keluarga ini itu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau orang tuanya berdaya, mampu bekerja dengan baik, menghasilkan, ya, anaknya nggak mungkin kurang gizi, Ya. anaknya nggak mungkin putus sekolah, yang terjebak prostitusi, remaja terjebak prostitusi kan karena gaya hidup Ya. hari ini, gadget lah, apalah gitu ya. Nah, dengan itu, dengan keluarga yang kepala keluarga yang mampu, ini semua bisa teratasi. Jadi bagaimana pemberdayaan keluarganya, justru itu yang harus Ya. dilihat. Prof Rida ini berpasangan dengan Bang Abdul Rani. Ya. Sejauh apa kemudian Prof, ini kan tentu Prof dan Bang Abdul Rani sedang mempersiapkan program-program lah ya, Ya. yang betul. nanti mungkin diterjemahkan dalam bentuk visi dan misi. Ya. Ya.
tentu bersama tim juga sedang mempersiapkan masa kampanye nanti. Betul. Tinggal penetapan pasangan calon di KPU, lalu Iya. nomor urut tuh kita main kampanye tuh, Iya, Prof. iya. Sejauh mana kemudian Prof Rida dan Bang Abdul Rani ini kemudian menyusun tadi, paling tidak yang Prof Rida sampaikan itu adalah satu di antara sekian banyak masalah Iya. kita di kota metropolitan ini, Betul. Prof. Bahwa tadi ada katakan stunting, terus kekurangan gizi tadi, ada masalah sosial ekonomi kita, ibunya jadi Ya, bekerja sebagai ya. terjebak di sana, lalu orang ayahnya kemudian tidak juga menghasilkan. Rasa-rasanya sudah ada program dong, Prof, yang kemudian Ya. ini secara apa ya, bukan teoretik lah ya, secara nyata kita bisa terapkan dengan hal yang sederhana mungkin, Prof. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan secara emergensi gitu. Jadi di kota kita ini tadi memang berhubungan dengan masyarakat miskin kota tadi ya, ketidakberdayaan masyarakatnya gitu. Nah, karena kita melihat bahwa kondisi nasional juga sepertinya menunjukkan tanda-tanda kondisi perekonomian yang tidak terlalu baik untuk Indonesia. Bahkan tahun depan kalau utang kita nggak terbayar dengan baik di tahun ini, itu bakal double the number gitu ya, bahkan lebih besar gitu. Nah, kalau pemerintah nggak punya cadangan untuk membayar itu, akibatnya harus mengambil lagi dengan pajak dan sebagainya. Saya khawatir konflik di bawah ini, rakyat yang tadinya hampir miskin jadi benar-benar miskin, dan ini bisa memancing konflik sosial, sehingga yang pasti yang harus segera diselesaikan itu adalah masalah perut, walaupun itu nggak populer gitu ya, itu sangat primitif gitu kan, artinya hal yang paling dasar gitu dari sebuah kebutuhan, tapi itu harus terpenuhi. Tapi Prof, masih banyak loh masyarakat kita Kota Medan misalnya yang kerja hari ini buat makan. Iya, betul. Yang nggak punya saving, yang nggak punya. Jadi dia kerja buat hari itu tuh, buat makan. Ya memang. Justru itu maksud saya, ada program-program yang sifatnya itu emergensi. Jadi kita harus pastikan ada nasi panas di setiap Ada meja nasi makan, panas setiap. di setiap meja makan keluarga di Kota Medan. Maksudnya? Nah, memang kalau dipikir, wah berarti makan dong, jangan ada yang lapar. Bener, kalau itu ditafsirkan sebagai makan aja. Jadi itu emergensinya. Jadi kita mungkin akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok masjid, STM, gereja misalnya, untuk mereka kita harapkan punya data jemaahnya, supaya tahu mana jemaah itu yang kalau terjadi sesuatu krisis ekonomi, itu akan turun menjadi masyarakat miskin, dan itu kemungkinan bisa memicu terjadinya problem sosial. Nah, dari situ kita harus pastikan bahwa nggak ada masalah dengan makannya. Tapi lebih dari itu, bicara filosofi nasi panas, itu bicara filosofi yang lebih panjang, pemberdayaan tadi. Karena kalau bicara nasi panas berarti ada ayah, ada suami yang mampu membeli beras, dan ada istri atau ibu yang memasak, dan ada anak-anak yang siap menikmatinya. Jadi ada struktur keluarga yang terbangun. Nah, karena kita lihat, kita bicara generasi hari ini, bagaimana generasinya bisa baik kalau struktur keluarganya nggak terbina baik. Nah, jadi overall bicara nasi panas itu yang awalnya bisa dilihat dari sisi bahwa tidak ada yang nggak makan, tapi lebih jauh bahwa itu bicara tentang sebuah struktur keluarga. Artinya Prof nanti berupaya untuk kemudian komunitas-komunitas di masyarakat ini, mau di masjid tadi, mau di gereja, mau di pura, mau di kuil, itu mereka mesti apa ya, awareness dengan masyarakat di sekitarnya. Betul. Lalu ketika pendekatannya tadi pada keluarga, tapi kan
ada apa ya, Prof? Ada lapangan pekerjaan yang hari ini susah. Iya. Susah kita dapatkan. Ada bermacam-macam lah, Prof, hari ini tantangan hidup untuk masyarakat kita. Iya. Yang mungkin tadi mau ke nasi panas ini gimana caranya mau? Betul. Nah, kalau kita lihat masing-masing daerah kita ini punya kekhususan. Jadi kita akan lihat profesi per profesi mereka. Kalau nelayan misalnya kita lihat, nah tentu kita lihat apa yang menjadi kendala bagi nelayan itu untuk berdaya. Apakah bahan bakar bersubsidinya, atau zona tangkapnya, atau harga jualnya setelah dia dapat ikan itu. Nah, kita akan lihat kita bisa masuk di mana. Penetrasi itulah yang kita lakukan nanti di setiap profesi itu. Iya, betul. Nah, bagaimana kita bisa menginduce sebuah pertumbuhan pada hari ini? Memang salah satunya adalah untuk membuka sentral-sentral keramaian ya, terutama di malam hari gitu ya. Karena hari ini kita lihat kan Medan itu banyak daerah-daerah itu yang malam itu jadi tidak ada kegiatan aktivitas. Malah jadi angker gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh perlu ada spot-spot ekonomi baru lah gitu ya. Ekonomi baru yang dibuat. Nah di situ ada masyarakat yang bisa datang ke sana menikmati makan malam di sana misalnya, atau menikmati di area tersebut, dan itu akan tumbuh tuh perekonomian di daerah situ, akan ada orang yang jualan dan sebagainya. Anak-anak muda akan bisa melakukan kreativitasnya di situ. Itu spot-spot seperti itu. Tribuners, ini pertanyaan paling mesti dijawab sama Prof Rida ini. Secara profesi, Prof ini sudah hatam lah di kesehatan, dunia kesehatan. Pelaku langsung di sana, tahu betul apa masalah yang dihadapi masyarakat, tahu betul kendala BPJS tadi. Untuk program kesehatan sendiri, Prof, kalau Prof Rida lihat di kota Medan ini, kan kita sering tuh, Prof, dapat berita viral lah, ditolak, berbagai macam lah peristiwa di rumah sakit. Tidak hanya rumah sakit pemerintah, tapi di rumah sakit swasta. Tapi rasanya kalau kita bandingkan pelayanannya, Prof, swasta mungkin grade-nya lebih sedikit di atas lah, Prof ya. Ini Prof bisa koreksi nih, pendapat saya nih. Swasta mungkin lebih baik dibanding pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit negeri. Faktanya juga, Prof, masyarakat Sumatera Utara itu, Prof, ramai kali ke Pineng, Prof, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sana. Lah, Prof sebagai pelaku kesehatan ini, apa yang mesti kita lakukan nih untuk Kota Medan nih, Prof? Yang pertama memang kita bagi dua segmen ya. Pertama, masyarakat yang membutuhkan BPJS. Dan hari ini pemerintah kota itu sudah meluncurkan UHC ya, Universal Health Coverage. Tapi saya nggak tahu bagaimana teknis karena ini kan tetap berhubungan dengan BPJS. Hanya dibayarkan oleh APBD kan gitu ya. Betul. Nah, saya nggak tahu seperti apa karena dari beberapa informasi yang saya dapat tuh sering kali begitu orang berobat dengan UHC, dia ditanya juga punya BPJS nggak? Kalau dia punya BPJS, ya udah kita pakai BPJS-nya aja gitu. Nah, saya juga nggak ini ya. Teknis ininya ya, Prof ya. Jadi saya melihat apa UHC ini pengobatannya plafonnya kurang tidak sebesar BPJS atau seperti apa, saya juga nggak bisa menyampaikan realnya seperti apa. Kalau mereka berobat dengan UHC, maka rumah sakit harus melayani. Pelayanannya pernah diaudit nggak? Secara audit medik. Selama ini investigasi yang dilakukan adalah dilayani atau tidak. Tapi pelayanannya itu seperti apa? Itu yang belum mungkin diaudit. Itu yang belum dimaksimalkan. Mestinya standarnya sama dengan pelayanan BPJS gitu. Nggak, standarnya kan ada standar
pelayanan medik terhadap masing-masing penyakit itu. Nah, saya nggak pengen kita hanya kepada BPJS ini. Artinya, ini bukan barometer yang paling utama sebenarnya BPJS kalau menurut saya. Nah, jadi kita sebenarnya punya kemampuan dengan kapasitas volume yang tertanggung masyarakat Kota Medan itu 2 jutaan lebih. Kita bukan hanya bisa menyalurkan peserta ke BPJS, tapi sebenarnya kalau kita pengen bekerja lebih keras, berpikir lebih, kita bisa punya BPJS-nya. Nah, berapa banyak asuransi yang hari ini di Indonesia punya tanggungan lebih dari 2 juta orang? Kan nggak banyak sebenarnya. Volume ini kan memegang peranan. Nah, kalau kita merubah cara berpikir kita, bahwa daerah itu perlu, kota itu perlu punya pendapatan. Selama ini backbone kita adalah pajak dan retribusi. Nah, kalau ini bisa dimaksimalkan, maka kita bisa punya BPJS sendiri yang justru memberikan penghasilan buat kita. Nah, saya nggak tahu Mas In bisa ngikutin nggak nih, artinya bisa ngeliat bahwa ini kita bisa punya BPJS sendiri yang kita yang mengelola, kita yang mengelola, yang kalau ini berhasil bahkan kita bisa ajak tuh Deli Serdang, Langkat untuk masuk menjadi kepesertaan kita. Nah, itu satu segmennya. Nah, di sisi lain hari ini ada saudara-saudara kita dari daerah yang ke Medan aja jarang, tapi begitu sampai Medan langsung ke Kuala Namu terbang ke Pineng. Nah, hanya untuk pemeriksaan kesehatan atau berobat di sana. Artinya ada segmen yang nggak peduli dengan UHC atau BPJS, mereka mampu asal mendapat layanan premier yang terbaik. Ini kita nggak punya tempatnya di mana. Nah, bahwa pasien berobat ke Pineng itu luar biasa banyaknya, itu problem. Tapi di balik itu ada opportunity sebenarnya. Kita bisa masuk di situ sebenarnya, Prof. Jadi kalau kita masuk di industri kesehatannya, kita bisa punya institusi kesehatan, katakan rumah sakit yang bertaraf, berstandar internasional. Itu sebenarnya kita bisa punya pasar yang besar. Nggak perlu orang kita Sumut ini atau orang Aceh. Iya, dan katakan memang mungkin untuk mendapatkan trust-nya itu butuh waktu. Tapi kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah itu akan terjadi. Dan saya tentu nggak bisa ngomong nanti itu kan semua bicara akan ya. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa selama ini track record saya lihat bagaimana kita membangun bedah saraf di Adam Malik. Nah, artinya sebenarnya kita punya kemampuan. Sumber daya manusia kita oke kok. Sumber dayanya oke. Peralatan yang mendukung kita juga oke. Kita bisa bicara dengan pemerintah pusat, misalnya kalau seandainya kita membutuhkan bantuan terhadap pajak bea masuk dari peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Nah, jadi sebenarnya kesempatannya terbuka. Apakah kita mau melaksanakannya atau tidak? Opportunity itu ada. Mau nggak kita melangkah di situ? Dan itu justru bisa membalik. Membalik maksudnya gimana? Kita berubah cara berpikirnya dari pendapatan yang hanya mengandalkan pajak dan retribusi, tapi kita menjadi bagian dari pemain nih di industri. Ya, karena kalau kita lihat negara-negara maju seperti Singapura aja misalnya, itu setiap hal itu ada pemerintah di situ. Walaupun bukan pemerintahnya langsung, tapi dengan BUMN mereka misalnya seperti itu ya. Kalau di Singapura tuh ada Temasek tuh yang masuk kemana-mana. Bahkan kalau kita mau jadi supir taksi aja ada Temasek di situ gitu. Nah, jadi itu membuat kita tuh bisa punya pemerintah monitoring lah kira-kira ya, Prof. Monitoring juga punya penghasilan sehingga akhirnya kita nggak bicara lagi pajak. Mungkin kita bisa pikir bagaimana agar pajak buat para pensiunan untuk rumah pertamanya gratis.
rumah-rumah dengan luasan yang kecil, nggak terlalu besar, bisa digratiskan. Karena kita nggak ngejar dari situ gitu. Nah itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dan kita punya kemampuan itu. Prof, ini otomatis praktek di rumah sakit masih? Ya kalau sebagai profesi sesuai kebutuhan lah ya. Kalau ada pasien yang mungkin dia udah kenal apa, ya kita juga nggak bisa langsung cut langsung. Saya nggak melayani. Ini kan pasien. trust ya, Prof ya. Kadang-kadang ada yang nggak mau kalau nggak lihat nggak ada Prof Rida ini nggak mau lah gitu kan misalnya. Dan rasanya bedah saraf ini kan butuh perawatan panjang kan, Dok? Nggak selalu sih. Nggak selalu ya. Ada yang bisa cepat. Seperti kasus-kasus tulang belakang saraf terjepit itu kalau kita operasi juga kan paling sehari, paling lama 3 hari insya Allah udah bisa pulang. Oke. Itu lumayan banyak ya Prof ya kasus Banyak. saraf kejepit kita itu ya. Banyak. Nah jadi kalau menyangkut sebagai posisi saya sebagai profesor dan staf pengajar di USU kan PNS tuh, maka memang saya harus berhenti. Jadi saya punya karir tuh sebenarnya saya udah menjalani karir saya 22 tahun sebagai staf pengajar di USU ya. Dan ada kurang lebih 19 tahun lagi sebenarnya karir saya di Masih USU panjang tadi. itu, Prof. Ya. Sebagai profesor dan bisa diperpanjang 9 tahun. Jadi totally masih 28 tahun lagi. Jadi ada karir yang masih bisa di ini. Itu mesti keikhlasan tingkat dewa itu kayaknya. Ya kalau tematik secara manusiawi ya Tribuners, mestinya kita ngitung-ngitung dong. 26 tahun dengan posisi 28 tahun dengan posisi guru besar, dokter spesialis. Ekonomi kayaknya udah tuntas deh ini. Gitu ya Prof ya. Masalah ekonomi harusnya sudah tuntas nih buat Prof Dida. Tapi ya tadi mungkin kalau saya tarik mungkin ada pengabdian yang lebih besar Prof Dida inginkan di masyarakat Kota Medan ya. Betul. Medan ya sebagai sesuatu yang kita bisa buat sebagai contoh gitu. Artinya kita pengen Medan juga bergerak lah. Karena saya juga lihat kadang-kadang kan saya ketemu dengan teman-teman kita sebagai profesor bedah saraf tuh kan gaulnya tuh kan di nasional, ketemu dengan teman-teman dari Unpad, dari UNER gitu ya. Dan bedah saraf Medan tuh diperhitungkan loh. Bedah saraf USU. Kalau kita ujian hasil lulusan kita itu bukan salah satu, kita tuh bukan yang terbaik di luar Jawa. Kita salah satu yang terbaik di Indonesia loh. Jadi cukup tegak lah kepada kita. Berapa banyak sih Prof hari ini dokter bedah saraf kita itu di Sumatera Utara? Kalau di Sumatera Utara hari ini sekitar 24 kali ya, karena dulunya kan ada 24. Aduh, berapa banyak penduduk kita ini, Bro. Artinya coveragenya memang dan mereka mungkin nggak ada di Padang Sidempuan mungkin. Dan semuanya mungkin ada di Medan ini kan, Prof. Ya, dengan undang-undang Omnibus Law yang kemarin, Omnibus Law kesehatan itu memang akhirnya tidak ada lagi batasan untuk orang membuat izin praktek, karena keteraturan itu dilepas karena perizinan itu tidak lagi perlu izin dari ID dan izin dari profesi, misalnya dari bedah saraf. Karena lumayan tuh surat izinnya tuh, Prof. Tapi bukan itu sebenarnya. Dan rentangnya itu yang terlalu panjang ya, Dok. Bukan. Kita tahu mana yang kosong. Pada tahun 17 ketika saya pertama kali jadi ketua perhimpunan bedah saraf, itu ada 20 dokter bedah saraf itu yang di seluruh Sumatera Utara dan semuanya tumplek di Medan. Nah, orang berpikir kalau ke daerah itu nggak ada penghasilannya, alatnya sulit. Tapi waktu saya baru tamat, justru saya kerja. Saya operasi di Siantar, saya pernah operasi di Binjai, dan itu kita bisa kerjakan dan ada penghasilannya. Di Tebing saya pernah operasi.
Cuma memang kita lebih capek lah jadinya karena alatnya harus kita sendiri yang Dan bawa. mobile gitu ya, Prof ya. Nah, tapi artinya kalau orang stationering di situ, sebenarnya dia bisa kok. Gitu. Dan undang-undang Omnibus Law itu membuat si dokter bisa memilih. Si dokter bisa memilih dan tidak ada lagi kewenangan dari ID Jadi untuk mengatur. sehingga akhirnya yang mengatur itu yang bukan mengatur, izin dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Oh. Nah, Artinya ada kebutuhan dong pemerintah setempat dengan keberadaan dokter-dokter spesialis. iya yang saya lihat kadang-kadang itu kurang dimengerti ya. Berapa kebutuhannya. Nah, itu akibatnya nanti kalau dokternya terlalu banyak, itu bukan lagi terjadi. Saya khawatir persaingan yang tidak sehat. Gitu. Ya. Nah, yang rugi juga tetap akan pasien gitu. Ya. Nah, dan itu semakin memperburuk kondisi pelayanan kita, yang akibatnya pelayanan orang di luar sana itu menjadi sesuatu yang didewakan. Ya. Gitu. Itu yang membuat akhirnya masyarakat membeli ke luar negeri tadi kan. Salah satunya. Tapi rasanya masyarakat Kota Medan juga punya alternatif lah dari paling tidak ada 3 pasangan calon hari ini. Ya. Ya kan, dengan berbagai latar belakang Ya. pendidikan, keprofesian. Mungkin masyarakat Tribuners yang ada di Medan punya pilihan yang mungkin bisa digunakan, pengen wali kota yang kayak mana gitu. Prof, kemudian komunikasi dengan Bang Abdul Rani kan memang Ya. intens lah ya. Betul. Sampai hari ini kan. Betul. Biasanya Prof, komunikasi itu akan intens di saat pendaftaran, Ya. penetapan masa kampanye. Nanti Betul. tahun pertama itu sudah ya Tribuners ya. Biasanya tahun pertama tuh udah mulai nampak tuh. Ya satu ke kiri, ya satu ke kanan. Masya Nah, Allah. bagaimana kemudian Prof menjaga komunikasi ini supaya 5 tahun ke depan program yang disusun bersama Iya. dijalankan secara bersama. Ya. Bagaimana kemudian pendelegasian tugas segala macam. Tentu wali kota menjadi pemegang utama Iya. tongkat pemerintahan. Prof. Betul. Ya, kalau saya kira komunikasi selama ini dengan Rani sangat baik ya. Jadi kita tuh komunikasinya sebenarnya kan belum lama, baru di akhir kita lihat bahwa kemungkinannya yang pas untuk kita maju itu bersama dengan Pak Rani. Ya, kita berkomunikasi dengan beliau dan sejauh ini kondisinya baik dan artinya ya kita main aja gitu, jalan aja. Bahwa semua program itu adalah program bersama. Ya. Kalau saya pada saat tertentu nggak bisa nggak bisa melakukan hal tertentu, ya mungkin dia bisa menyelesaikan. Dan saya kira nggak ribet lah ya gitu, karena terlalu banyak sebenarnya kerjaannya. Dan tidak mungkin juga harus dikerjakan sendiri kan. Betul, gitu ya, Prof ya. Kalau saya lihat sih gitu ya, nggak mungkin juga. Yang tadinya Prof hari ini mungkin 5-6 pasien satu hari, ini sekota Medan loh Prof. Iya. Di Belawan sana, di Marelan, di Tembung yang harus kemudian menjadi pasien. Betul. Prof Rida nantinya. Kemarin saya pernah mikir gitu kan. Jadi selama ini kan kita ada kegiatan di sini, kan kegiatan di sini, itu kan jalannya kemana-mana. Satu ketika kemarin tuh saya sadar, kan ada Rani nih. Jadi lebih mudah gitu kan. Artinya sebenarnya begitu banyak hal yang bisa dikerjakan. Ya kita saling ngerti aja, insya Allah mudah-mudahan jalan terus. Bisa jalan di 5 tahun ketika terpilih nanti, Iya, Prof. Betul. Prof, kemudian tentu tadi kita ngobrol bagaimana kemudian dari profesi dokter kemudian meloncat ke dunia politik. Ya, betul. Yang tadinya hanya mengurus pasien internal rumah sakit, Ya, tim operasi misalnya dengan tim dokter, anestesi segala macam. Yang hari ini kemudian berhubungan dengan partai politik. Ya, betul. Ada stakeholder lain, ada kepolisian segala macam yang akan menjadi mitra nanti. Lalu yang paling utama ada godaan besar di sana, Prof. Tadi kayaknya Prof ada sedikit menyampaikan wanti-wanti dari keluarga bahwa ini dunia yang lain dengan godaan yang sangat besar. Mungkin kalau kedokteran
malpraktik lah ya. Masya Allah. Dan mungkin bisa dicegah dengan cara tadi, dokter punya insting yang luar biasa kan biasanya. Betul. Kalau melihat hasil MRI misalnya, oh ini kayaknya begini-begini, tapi ini dunia yang mungkin agak berbeda, susah ditebak, banyak dorongan, desakan dari. Betul. Bagaimana kemudian Prof kemudian menjaga itu, bahwa komitmen tadi ada korupsi di sana, Ya. Prof ada kolusi, ada nepotisme. Bagaimana kemudian Prof Rida membentengi diri dan Bang Rani untuk kemudian tidak kemudian terjebak di sana? Ya, itu salah satunya kenapa kita perlu Rani ya, karena beliau udah berpengalaman betul 3 kali menjadi anggota DPR Kota Medan dari dapil yang berbeda, dan tentu dia sudah lebih banyak tahu tentang hal menyangkut birokrasi itu. Ya tentu di luar itu kita juga punya tim yang insya Allah nanti akan membantu kita untuk lebih juga mengetahui apa-apa yang selayaknya bisa dikerjakan dan apa-apa yang menjadi harapan-harapan untuk tidak dilakukan gitu. Jadi yang pasti dalam setiap program kita selalu melihat mengutamakan kepentingan orang banyak, dan ada prinsip-prinsip yang berkeadilan di sana, dan kita tahu bahwa ada dukungan dari para ahli secara keilmuan, ini sesuatu yang layak untuk dilakukan. Baru kita nilai dari sisi aturan dan perundang-undangannya. Nah, jadi insya Allah dengan cara-cara seperti itu harapan kita tersaring. Nah, jadi karena tentu nggak satu orang kan nanti yang memutuskan, karena ada keterlibatan para ahli yang kita. Jadi dengan begitu kita untuk menyatakan bahwa ini layak untuk dikerjakan, ini tidak layak untuk dikerjakan. Ada proses saring tadi ya, Dok ya. Ya, betul. Dan kita berharap peran serta masyarakat juga lebih aktif, dan kita berharap juga ada media yang membuat kita bisa lebih terbuka menyampaikan hal-hal kepada masyarakat tentang program-program kita. Karena begini, sebuah ide itu sebenarnya selayaknya di-challenge supaya ide ini akan menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan menjadi layak untuk dilakukan. Nah, jadi kalau sebuah ide itu langsung diterapkan sementara tidak ada challenge yang ini, nggak ada feedback mungkin ya. Nggak ada feedback ya. Nah, kita mau kan ini sesuatu yang bisa, ide yang dilempar kemudian dinilai oleh berbagai macam stakeholder tadi. Rasanya ide yang tadinya A jadi A+ dia, berkembang dia gitu ya, Prof. Betul. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi peran serta masyarakat juga. Nah, ada media-media yang kita harapkan bisa membuat kita tuh ngerti gitu. Artinya masyarakat ngerti apa yang mau kita lakukan, kita mengerti apa kebutuhan masyarakat. Artinya terutama ya kita berusaha tangkap dulu nih masyarakat butuhnya apa gitu. Nah, baru kita juga mengerjakan apa gitu kan supaya nyambung gitu ya. Tribuners, ini menarik kalau ngobrol sama Profesor ini panjang, bisa 2 jam. Tapi waktu kita terbatas, Tribuners. Tetap saya informasikan untuk terus mengambil informasi melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, dan ada tribunmedan.com yang setiap detik mengambil informasi terkini termasuk terkait Pilkada Kota Medan. Prof, sebelum kita selesaikan jumpa tengah hari ini, mungkin kita berharap Tribuners ada jumpa tengah berikutnya. Mungkin Prof Rida nanti akan berdiskusi menjelang kampanye nanti, program-program sudah dikuatkan, maka di masa kampanye kami juga menunggu bersama Tribuners untuk program apa saja yang disiapkan Prof Rida dan Bang Rani untuk masyarakat Kota Medan nanti. Tapi sebelum menutup jumpa tengah hari ini, Prof, mungkin ada harapan kepada masyarakat Kota Medan. Kita tahu hari ini jumlah pemilih di Kota Medan lumayan besar, dan rasa-rasanya pemilih pemula yang baru kemarin menggunakan hak pilih di Pileg dan Pilpres akan menggunakan hak pilih kedua mereka ini di Pilkada. Ada harapan seperti apa yang Prof akan sampaikan kepada mereka bahwa dalam memilih calon wali kota dan wakil wali kota ini akan menentukan 5 tahun nasib kita ke depan? Ya, tentu saya berharap bahwa kita bisa melaksanakan mengikuti Pilkada Kota Medan, pemilihan wali kota Kota Medan ini dengan cara yang terbaik gitu ya. Karena jangan sampai kita mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan.
Maksudnya apa? Ada cara-cara pintas untuk kita misalnya ingin mendapatkan suara rakyat dengan money politics dan sebagainya. Dan kalau itu yang terjadi dan orang yang menang adalah mereka yang membayar, maka kita tidak lagi mendapatkan pemimpin terbaik, tapi kita mendapatkan penyuap terbaik. Nah, kalau ini yang terjadi, kita nggak bisa berharap banyak. Artinya apa? Ya, segala hal yang kita harapkan pemerintah untuk lakukan tentang problem pendidikan, problem kesehatan, semuanya tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Karena penyuap terbaik pasti berpikirnya bagaimana secepatnya mengembalikan modal dengan cepat dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ini saatnya, ini momennya. Kita masing-masing seluruh masyarakat Kota Medan tuh punya senjatanya yang bisa kita gunakan di 27 November. Senjata itu ada di masyarakat, ada di rakyat. Ya, yang bisa digunakan di 27 November tadi untuk memilih pemimpin terbaik. Dan saya yakin kalau itu yang dilakukan, insya Allah Medan ini berubah menjadi kota yang saya yakin juga bisa mengimbangi kemajuan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Ya, kita lihat Bandung, Surabaya, Jakarta itu loncatannya luar biasa. Nah, kita masih berkutat di yang terus di problem-problem yang seperti itu lagi gitu. Nah, insya Allah yuk sama-sama nih kita pastikan ikuti pilkada memilih pemimpin yang terbaik. Dan saya tentunya sebagai anak Medan nih, lahir di Medan, besar di Medan. Ya. Kuliahnya aja yang di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mencari nafkah di Medan sampai dan hari ini, bekerja di Medan. Ya. Tentu juga berharap Medan ini menjadi sesuatu kota yang menjadi nyaman buat kita semua, buat segala profesi, dan insya Allah itu bisa kita lakukan dengan mendapatkan pemimpin terbaik di Kota Medan dengan cara-cara terbaik. Insya Allah kita bisa berhasil. Saya kira demikian. Siap. Prof, terima kasih sudah mampir di Studio 1 Tribun Medan. Siap. Semoga masa persiapan, masa kampanye bisa lancar. Siap. Nanti apa yang dicita-citakan nanti bisa terwujud. Tribuners, terima kasih sudah menyimak Jumpa Tengah hari ini bersama calon wali kota Medan, Prof. Rida Dharma Jaya. Kita bertemu lagi di Jumpa Tengah berikutnya. Tetap sehat. Jangan lupa gunakan hak pilih di 27 November mendatang. Tadi ingat, pemimpin yang bersih dihasilkan dengan cara yang bersih. Sampai jumpa di Jumpa Tengah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam. Horas.